Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pencinta podcast Pesona Oranye Kampus Video Suara Indonesia. Kali ini kita sedang berada di Azianu Batik. Jadi beliau tamu kita kali ini adalah seorang owner yang memproduksi batik-batik khusus yang bertemakan Minangkabau, khususnya Kabupaten Solok Selatan. Kita kenalan dengan beliau dulu ya. Halo Ibu Zulmi, apa kabar Ibu? Alhamdulillah kabar baik. Sibuk apa nih sekarang nih Ibu? Ini selain usaha batik, juga mengajarkan masyarakat yang ingin membatik dan juga anak-anak di sekitar sini belajar menggambar, melukis gitu. Menggambar, melukis, masyarakat juga berarti ya Bu ya? Ya, seperti yang kita lihat sekarang ada mahasiswa juga, berarti Ibu setahu saya juga tercatat sebagai dosen aktif di Kampus Video Suara Indonesia. Ya, jadi ini sesuai dengan mata pelajarannya, mata kuliahnya ya, seni rupa dan kerajinan. Nah, jadi dalam mata kuliah itu mereka ada belajar membatik untuk seni kerajinannya. Oke, duluan mana nih Bu? Jadi dosen dulu apa jadi pembatik dulu nih? Sebetulnya sih jadi dosennya udah dari tahun 2000 dulu ya. Kalau di Widya Suara dulu dari 2006 akhir. Oke. Nah, terus setelah itu 2009-nya pindah ke Semarang. Nah, di Semarang itu karena lingkungan sekitarnya banyak ya usaha-usaha batik kayak gitu. Jadi tertarik juga ingin menciptakan batik dengan desain sendiri gitu. Nah, jadi akhirnya membuat usaha batik dengan brandnya Azianu Batik. Azianu Batik. Ya. Berarti sebenarnya Ibu punya latar belakang pendidikan atau latar belakang keterampilan memang seni rupa berarti ya? Ya, kebetulan dulu S1-nya saya seni rupa di Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, jadi selain itu juga aktif mengajar dulu di Sanggar di Padang dari tahun 2000 sampai 2008 mengajar melukis, menggambar, mewarnai gitu kan. Jadi pesertanya itu yang diajarin tuh mahasiswa juga atau masyarakat gimana tuh Bu? Kalau di Sanggar dulu itu di Padang itu masyarakat ya, mulai dari anak umur 4 tahun waktu itu sampai juga ibu-ibu rumah tangga yang ingin mengasah kreativitasnya dengan melukis kayak gitu. Juga mengajar ke rumah-rumah gitu ya. Jadi ngajar ke rumah-rumah, private juga. Oke. Terus Ibu aslinya orang Solok Selatan berarti ya? Iya. Pulang kampung berarti ya? Aslinya Solok Selatan. Jadi ceritanya 2 tahun lebih ya sudah pulang kampung. Dan insya Allah selama di sini masih melanjutkan usaha batiknya yang sudah dirintis sejak dari Semarang dulu dan dilanjut di sini. Dan akhirnya kembali lagi ke kampus Oranye. Iya, asik. Alhamdulillah mengabdi di kampung sendiri ya Bu. Ya, tepuk tangan dong. Asik. Oke. Terus kegiatan-kegiatan mahasiswa seperti ini biasanya dilakukan di semester berapa ini Bu? Kalau mata kuliah seni rupanya? Ini mata kuliah seni rupa di semester 4. Jadi kebetulan sekarang di PGSD semester 4 itu ada 3 kelas. Nah, jadi ini kebetulan yang hari ini praktek membatiknya adalah mahasiswa semester 4 kelasnya C. Kelas C, oke. Ya. Ini kalau untuk mulai proses yang seperti ini awalnya gimana dulu nih Bu? Nah, ini awalnya minggu kemarin mereka membuat desain terlebih dahulu ya. Desain ragam hias untuk motif batik yang akan dipindahkannya di kelas berarti ya? Di kelas, di kampus ya. Jadi mereka membuat desain ragam hias di kertas manila karton ukuran 1/4. Nah, setelah mereka membuat desainnya, baru hari ini mereka menciplak desain itu di atas kain. Nah, ini kainnya ada kain khusus ya. Kalau di Jawa biasanya orang nyebutnya kain mori. Mori. Nah, ini dari kain katun primissima
khusus untuk batik tulis. Oke. Jadi mereka itu tadi awalnya mereka mencimplak dulu desain yang sudah mereka bikin itu ke kain. Setelah jadi dipindahkan ke kain, baru mereka mulai mencanting, yaitu dengan lilin panas dengan canting diinikan ke kain yang sudah dimotif tadi. Begitu. Oke. Terus mereka mendesain dulu di kertas karton gitu ya Bu ya. Iya. Itu desainnya berarti seimajinasinya mereka aja begitu? Atau Iya. memang Ibu kasih contoh atau gimana gitu? Awalnya awalnya diterangkan dulu ya teorinya sebelum kita membuat desain. Ini adalah yang berpola misalnya ya. Kalau yang berpola itu berarti dia ada pengulangan bentuk dari beberapa motif kayak gitu ya. Ada polanya, ada garis-garis bantu kayak itu yang berpola. Terus yang kedua adalah desainnya bebas. Jadi mereka bebas mau gambar apa saja silakan sesuai imajinasinya. Oke. Jadi sekarang nih lagi proses mencanting begitu ya, Iya, dipindahkan ke mencanting. media kain. Oke. Iya. Jadi ini setelah selesai pindah di media kayak gini, Bu, proses selanjutnya seperti apa sampai bisa jadi batik kain yang bisa digunakan gitu loh? Ya. Nah ini karena mereka penilaiannya sendiri-sendiri, jadi mereka di sebidang kain ukuran 50 cm kayak gitu ya, kecil aja untuk membuat batik sesuai desain yang mereka buat itu. Jadi pertama itu cimplak tadi itu ya, menciplak gambar yang sudah dibuat itu ke kain. Terus proses keduanya adalah mereka mencanting dengan lilin atau malam namanya gitu, yang dipanaskan di wajan kecil dengan kompor itu. Nah, terus nanti setelah itu baru mereka mewarnai. Nah, mewarnai itu nanti bisa dicolet. Dicolet itu maksudnya pakai kuas. Dan nanti motif-motifnya itu diwarnai, bisa pakai kuas. Terus atau bisa juga pakai karton bat gitu untuk membantunya. Pokoknya yang ujungnya gampang ya. Terus nanti setelah diwarnain, kalau mereka ingin memakai warna dasar, biasanya kalau ukurannya lebih lebar kainnya, nanti pewarnaan dasarnya biasanya dicelup. Jadi ada pewarna yang sudah kita aduk, nanti dicelupkan di situ. Nah, terus baru nanti dijemur dulu sebentar. Tapi ini karena kecil, jadi ini dicolet aja nanti. Nah, dicolet namanya ya Bu? Ya, dicolet. Kalau pakai celup itu nanti hasil yang sudah kita colet dengan warna-warna, misalnya kayak ini nih, warna ini ya. Terus nanti ini kita tutup dulu pakai lilin. Pakai lilin lagi, kita tutupin semuanya sudah kita warna-warna semua itu. Nah, baru nanti tinggal dasarnya aja baru kita celupin. Baru ada warna. Jadi warna ini yang kita tutup pakai lilin itu, proses terakhirnya kita membuang lilinnya itu direbus pakai air panas yang mendidih. Nanti terangkat gitu ya. Jadi lilin-lilinnya nanti terbuang nanti lilin-lilinnya gitu. Nah, baru nanti keluar jadinya warnanya. Itu nanti ada lagi zat-zatnya yang kita masukkan untuk pengunci warnanya agar warnanya ini tidak luntur gitu. Jadi masih panjang prosesnya. Masih panjang prosesnya ya Bu ya. Terus untuk ini brandnya Ibu sendiri Azianu Batik saya juga sudah sering sih melihat di sosial media postingan gitu ya. Ternyata peminatnya cukup banyak gitu Bu. Jadi batik yang Ibu produksi ini itu Ibu produksi sendiri, itu sendirian apa pakai anggota juga atau gimana? Nah, itu sebetulnya untuk memproduksi itu ada masing-masing bidangnya gitu ya. Ada yang khusus dia menggambar aja gitu kan, yang ciplak tadi. Ada nanti yang bagian khususnya mencanting saja. Setelah itu ada lagi nanti bagian yang mewarnai. Setelah itu nanti ada bagian yang lorot. Lorot itu membuang lilin-lilin tadi itu. Yang direbus itu ya. Direbus itu ya. Setelah direbus itu nanti dicuci pakai air mengalir supaya lilin-lilinnya tadi hilang gitu ya. Nah, setelah itu nanti ada lagi kita rendam pakai pakai pengunci warnanya kayak gitu kan. Kalau kita memakai warna indigo soul, ini pakainya indigo soul gitu. Nah, jadi setelah itu nanti baru kita keringkan.
Itu prosesnya. Ini dari banyak batik yang sudah Ibu produksi gitu ya. Kira-kira motif apa yang paling diminati oleh konsumen Ibu? Ini sebetulnya ini desain motifnya mengangkat dari ikon-ikon yang ada di Solok Selatan gitu ya, seperti 1000 rumah gadang, terus ada rumah gadang Gajah Maram dengan rangkiang-rangkiangnya, terus ada juga nanti motifnya yang lain, motif Menara Songket juga ada, terus ada juga motif yang lainnya itu motif tumbuhan-tumbuhan flora dan fauna gitu ya. Jadi ada juga motif rusa gitu ya. Karena di kampung kita ini masih juga ditemukan rusa oleh ini ya di hutan-hutan gitu ya. Nah, jadi itu terinspirasi ya, gitu terinspirasi ya. dari itu akhirnya tercipta juga lah motif-motif itu. Itu yang dari motif flora dan fauna, motif 1000 rumah gadang, ciri khas 1000 rumah gadang itu yang konsumen Ibu itu rata-rata peminatnya di mana tuh? Itu rata-rata peminatnya di motif 1000 rumah gadang. 1000 rumah gadang. Karena itu mencirikan nagari kita ya, nagari kita yang terkenal dengan nagari 1000 rumah gadang. Itu karena bermacam-macam bentuk rumah gadang ada di sini gitu ya, baik itu rumah gadang Gajah Maram, rumah gadang Budi Caniago kayak gitu ya. Jadi banyak macamnya di sini ada. Di Solok Selatan Ibu, Aziano Batik mungkin sudah cukup dikenal ya. Tapi yang target pasar Ibu sendiri sebenarnya siapa untuk Aziano Batik? Kalau waktu dari Semarang dulu awal-awal memulai, tentu pasarnya inginnya di ranah Minang kayak gitu ya, karena motifnya menciri-cirikan Minangkabau kayak gitu. Seiring berjalannya waktu, ternyata batik ini juga diminati oleh banyak kalangan gitu ya. Jadi tidak hanya konsumennya yang dari ranah Minang, tapi juga di Jawa juga tempat asalnya pertama itu ya. Terus juga sampai ke luar negeri juga, sampai ke Aziano Batik ini sekarang setelah Ibu di sini juga itu sampai ke luar negeri. Dari Semarang ya. Dari Semarang dulu sudah sampai juga ke Norwegia. Masya Allah. Sudah sampai ke Rusia, sampai ke Jepang, ke Jerman, Malaysia, Singapura gitu ya. Jadi adalah beberapa negara yang orangnya berminat Masya Allah. Batik tulis dari Aziano Batik. Masya Allah, alhamdulillah ya. Berarti secara target pasar itu sudah bisa dibilang mendunia gitu ya, Bu ya. Bangga juga kita nih 1000 rumah gadang udah sampai mendunia begitu. Terus Ibu, dari yang saya lihat itu di belakang ya, motifnya cukup unik, menarik gitu, Ibu. Itu memang motifnya itu tergantung desain, memang Ibu yang desain sendiri, inspirasinya dari apa gitu, atau memang sesuai permintaan dari konsumen, maunya yang gimana gitu? Nah, itu seperti yang saya sebutkan tadi, itu yang paling atas adalah desainnya itu yang ada tumbuh-tumbuhan dan rusa. Ada rusa. Benar. Ada rangkiang juga itu kan? Ada rangkiangnya juga karena mencirikan itu di ranah Minang kayak gitu ya. Jadi makanya ada rangkiangnya itu. Terus motif yang di bawah itu, motif yang di bawahnya itu, yang di tengah itu kan ada rumah gadang sama rangkiang ya, rangkiang Baliri gitu ya. Itu ikon nagari 1000 rumah gadang kan yang ada di Kota Baru. Kota Baru ya. Nah, itu rumah gadang Gajah Maram ya. Terus yang di bawah itu adalah motifnya gerbang 1000 rumah gadang, balun. Nah, yang ada di balun kan. Nah, itu digabungkan lah dengan rumah gadang sama rangkiangnya. Terus juga yang atas itu kan ada kayak mahkota gitu. Jadi kayak mahkota itu yang mencirikan kalau seorang pemimpin itu mulai dari bawah dulu, akhirnya dia naik melalui jalan yang berliku, akhirnya
barulah dia. Berarti itu yang Pemuncaknya, betul. tertuang di sebuah batik. iya. Jadi di batik Jadi, itu juga di- ada kisahnya gitu Ibu. Ada iya, ada betul. apa? Yang tersirat, filosofinya. ada filosofi yang tersirat Iya. di situ. Iya, betul. Oke. Jadi dalam mendesain sebuah batik itu kita harus mengkaji dulu filosofinya seperti apa, makna dari motif yang kita buat itu apa. Ya gitu. nggak serta-merta pengen begini, tapi memang Iya. ada pengkajian-pengkajian Iya. dulu, karena yang Iya, betul. kita angkat ini ikon-ikon tertentu betul. gitu ya Bu ya. Oke, terus dari batik-batik yang tercipta ini ya Bu Zulmi, ada pengkhususan nggak? Misalnya kalau motifnya gini yang bisa pakai tuh perempuan aja, kalau batiknya motifnya gini yang bisa pakai tuh bapak-bapak aja, ada nggak yang seperti itu? Kalau ini tidak ada seperti itu. Jadi bisa untuk cewek, cowok, saya, untuk bapak-bapak, yang tua, yang muda pun juga bisa Oke. gitu ya. Pasti nanti menyesuaikan dengan warnanya aja. Oh, gitu warnanya ya. aja. Kalau Jawa kan ya ini khusus orang keraton. Iya, iya, kan ada yang Ini seperti itu ya. rakyat biasa. gitu. Kalau ini enggak. Enggak ya. Jadi bebas aja sih memakainya. Jadi tergantung kesukaan orang, dia mau pakai motif yang apa, disesuaikanlah dengan warna kesukaannya. Oke. Gitu. Ibu, jadi saya, kita dan kami semua penonton di sini cukup berbangga juga ya. Ada seorang Ibu Zulmi yang kembali ke negerinya sendiri dan melakukan pengabdian dan membuka peluang kerja juga sebenarnya ya Bu ya, untuk masyarakat di sekitar, punya waktu untuk berbagi dengan mahasiswa, mengajarkan batik dan segala macam, walaupun dalam tema ini materinya kuliah, Iya. tapi setidaknya adik-adik kita, teman-teman kita itu punya ilmu dari Ibu, kan begitu ya. Ada satu pesan khusus nggak untuk penonton podcast Pesona Oranye, terutama generasi muda, apa yang harus kita lakukan, hal apa yang perlu kita tanamkan di diri kita untuk bisa menantang dunia yang udah nggak main-main lagi ini? Gimana nih Bu? Baiklah, untuk penonton podcast Kampus Oranye, saya ingin menyampaikan, kalau Anda ingin menjadi orang hebat, ciptakanlah usaha yang bisa mendatangkan hasil untuk membantu kebutuhan keluarga gitu ya. Jadi kalaupun kita punya ilmu itu harus kita tularkan lagi kepada lingkungan sekitar kita agar itu lebih berkah dan bermanfaat. Karena amal sekecil apapun akan memberikan pahala yang terus mengalir, walaupun nanti kita sudah tidak ada lagi di dunia ini begitu. Nah, jadi untuk ibu-ibu rumah tangga, mari kita sama-sama mendidik anak-anak kita, generasi muda yang akan datang, dan juga mahasiswa-mahasiswa di kampus Widya Suara Indonesia untuk lebih kreatif lagi. Teman podcast, banyak ilmu yang kita dapatkan hari ini dari Ibu Zulmi Aryani. Mungkin begitu saja Ibu wawancara kita pada hari ini. Terima kasih banyak Ibu sudah memberikan Sama-sama. waktu. Sukses selalu Azianu Batiknya, semakin mendunia dan semakin dikenal oleh banyak orang. Amin, ya Rabbal Alamin. Oke, teman-teman podcast Pesona Oranye Kampus Widya Suara Indonesia. Demikian saja wawancara kita pada hari ini. Banyak ilmu yang bisa kita ambil dan kita ambil hikmahnya juga. Semoga menjadi pelajaran bagi kita ke depannya bahwa hidup itu memang harus penuh kreativitas. Hidup itu harus terampil dan harus bermanfaat untuk orang banyak. Oke, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan.
rupa dan kerajinan tangan. Silakan mengisi buku tamu. Dan bagus ya, ini menginspirasi, apalagi nanti misalnya siswa juga diundang harusnya ke sini ya. Iya. Lupa itu gurunya itu, tapi ini undangan. Sudah pernah juga mengikuti pameran kami sebelumnya? Belum, baru ini perdana. Ini kebetulan itu sekarang mewakili kepala madrasah. Iya. Oke, satu kata dari Ibu untuk pameran seni dan kerajinan Kampus Widya Suara Indonesia. Oke, terima kasih Bu. Bagaimana pendapat Bapak tentang diadakannya pameran seni dan kerajinan di Kampus Widya Suara Indonesia ini, Pak? Seperti yang Bapak sampaikan pada sambutan tertulis tadi, Bapak sebagai Ketua STKIP Widya Suara Indonesia menyambut baik dengan adanya pameran mahasiswa tentang pameran seni rupa dan kerajinan. Nah, ini. Mudah-mudahan dengan adanya pameran ini bangkit kreativitas dari mahasiswa, bangkit inovasi dari mahasiswa, menjadi mahasiswa yang visioner untuk terjun ke tengah-tengah masyarakat, terjun ke sekolah nanti. Iya. Menurut Bapak keterampilan apa yang paling berguna untuk digunakan di posisi saat ini, Pak? Ya, nah, bisa saja keterampilan seni rupa ini seperti keterampilan membatik. Iya. Keterampilan membatik kan seiring dengan anjuran dari pemerintah yaitu untuk dapat meningkatkan keterampilan membatik bagi seluruh warga negara Indonesia sehingga tercipta ruang atau pekerjaan atau lapangan kerja. Lapangan kerja. Iya, baik Pak. Terima kasih Pak. Satu kata untuk pameran seni dan kerajinan Kampus Widya Suara Indonesia, Pak. Ya. Selamat untuk mahasiswa semester 4 yang sebagai pelaksana penggagas dari pameran seni rupa dan kerajinan Kampus Widya Suara Indonesia. Mudah-mudahan sukses selalu. Amin amin. Wah, terima kasih ya Pak. Bagaimana tanggapan Ibu menghadiri pameran seni dan kerajinan di Kampus Widya Suara Indonesia ini? Wow, keren ya. Ini baru perdana Ibu. Iya, perdana. Kalau yang kemarin sempat ada informasi tapi nggak ikut turun ke lapangan ya, turun ke tempat pameran. Tapi hari ini luar biasa karena perdana. Kalau tempat-tempat lain pernah ya kita ikut lihat pameran. Tapi ini luar biasa, ada katalognya juga ya. Subhanallah, masya Allah, keren-keren. Lukisannya juga kayak lukisan yang udah biasa ngelukis ya. Jadi ada yang di atas kanvas, ada yang di atas karton, yang diarsir, keren deh. Jadi ingat waktu ke Jogja dulu gitu kan. Iya, masya Allah. Belajar apa ngelukis, belajar apa lagi tuh yang bikin mengolah Kerajinan dari barang bekas. Iya, dari barang bekas ya, yang biasanya dianggap sampah, Iya. ternyata bisa Dijadikan sesuatu bermanfaat yang dan berharga. Itu bisa menghasilkan ya. Iya, Asik, keren banget. Keren deh. Satu kata untuk pameran seni dan kerajinan Kampus Widya Suara Indonesia, Bu. Satu kata, keren banget. Masya Allah. Boleh titip pesan nggak? Boleh, boleh, Bu, boleh. Gini, ada satu kata kunci yang diberikan sama guru ibu dulu. Mungkin ibu pengen Iya. ngasih tahu juga di sini.
Jadi lakukan hal kecil dengan cara yang besar. Ya, Lakukan hal kecil dengan cara yang besar. Nah, silakan dicerna itu. Ini udah dengan cara yang besar ya. Keren deh, sukses ya buat kawan-kawan ya. Makasih ya, Bu. Oke, sama-sama. Oke. kreativitasnya juga mengajar Ke rumah-rumah, oh private juga. Terus itu aslinya orang Solo Selatan berarti. Iya. Pulang kampung berarti Iya, ya. aslinya Solo Selatan. Jadi ceritanya 2 tahun ini, 2 tahun Mori. ini dari kain bahan di situ. Nah, terus baru nanti dijemur. Nah, ini karena kecil, jadi di apa? Nanti ada lagi zat-zat yang kita masukkan untuk mengunci warnanya agar warnanya ini tidak lusuh. Jadi masih panjang prosesnya. Masih panjang prosesnya ya, Bu ya. Demi itu kita jadi budek deh tadi. Mereka mempunyai suatu ilmu atau keahlian yang bermanfaat, yang nanti bisa mendatangkan pahala dan Ya, nanti itu di-cut ibu lanjut aja. Sengaja biar mau masuk kamera juga kayaknya. Nanti kita Ayo, ayo sih. Dan juga mahasiswa-mahasiswa kampus Widya Suara Indonesia lebih